Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati panitia Fesdanas Kuda Ireng dan para hadirin dimanapun Anda berada. Pujian mutiara tersirat nikmat syukur yang kami haturkan kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa menghadiri acara ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi akhir zaman yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju indahnya talabul ilmi dan terangnya zaman ilmiah. Teman-teman yang dirahmati Allah, Sallu ala Nabi Muhammad. Wahai santri generasi milenial, teknologi dengan cepatnya sudah mengubah pola hidup kita. Bila para pendahulu kita sangat tergantung kepada alam, kini banyak hal yang bisa kita lakukan hanya dengan satu hal saja, yaitu Android dan sejenisnya. Hari ini, orang yang memiliki teknologi paling cepat dengan mudah mengendalikan pihak lain. Maka tidak berlebihan jika banyak negara yang mendukung perkembangan teknologi sebagai sarana memenangkan persaingan dengan negara lain. Benar apa tidak? Maka sekarang pertanyaannya saudara, sampai di manakah kemampuan teknologi negara kita untuk dapat bersaing dengan negara lain? Teman-teman yang dirahmati Allah, Sallu ala Nabi Muhammad. Wahai saudaraku, apakah kalian sudah pernah mendengar tentang revolusi industri 4.0? Dengar apa belum? Pasti ada yang sudah dan ada yang belum. Maka saya mau tanya lagi saudara, apakah saudara punya Android? Punya paket internet? Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp? Saya yakin dan saya pastikan bahwa semua orang di tempat ini, di luar sana, di luar negeri, atau bahkan di luar angkasa pasti memiliki Android. Yaitulah buah dari revolusi industri 4.0. Dengan teknologi, kini sudah berubah menjadi desa global, sehingga apapun yang terjadi di satu bagian dunia saja bisa dengan mudah kita mengetahuinya. Yang penting apa? Yang penting punya paket internet, bukan hanya menampung hotspot kepada teman. Betul apa betul? Bahkan bukan hanya itu saudara, sekarang tengah berlangsung upaya pengembangan dari teknologi digital menjadi teknologi kecerdasan manual, yaitu artificial intelligence. Apa itu? Yaitu membuat komputer atau mesin-mesin yang dapat mengerjakan suatu hal tanpa diperintah oleh manusia. Para ahli mengkategorikan hal ini sebagai sebagian dari revolusi industri 4.0. Sudah tahu sejarahnya revolusi industri 4.0 belum? 1.0, revolusi industri mesin uap. Sejarah revolusi industri mesin uap dimulai ketika mesin uap ditemukan, sehingga memunculkan mesin-mesin produksi yang menggantikan tenaga manual manusia. 2.0, revolusi industri listrik. Revolusi industri listrik terjadi ketika tenaga listrik ditemukan dengan standarisasi mutu dan produksi massal. 3.0, revolusi industri komputer terjadi saat komputer ditemukan dan otomatisasi. 4.0, revolusi industri digital yang ditandai dengan digitalisasi manufaktur akibat dari komputasi dan konektivitasnya serta karena kecerdasan manual. Salah satu produknya ialah Internet of Things, yang mana segala sesuatu dikerjakan secara otomatis. Fahim tuh guys? Jadi sekarang kita berada di revolusi. Bagaimana cara kerja industri 4.0 ini? Nah, jadi saat kita mencari sesuatu di internet, sebenarnya algoritma internet akan memberikan sesuatu yang paling kita cari sesuai dengan sejarah penelusuran kita di internet.
Di media sosial Facebook misalkan, kita akan selalu diingatkan kepada peristiwa pribadi ataupun keluarga seperti ulang tahun, pernikahan, atau bahkan sejarah pertemanan. Bahkan di media sosial Facebook juga mampu mendeteksi foto yang merupakan teman kita dan mengirimkan pesan agar mereka mengomentari kita. Nah, jadi kita sebagai santri tidak cukup hanya belajar ilmu agama saja. Ilmu yang dibutuhkan hari ini itu juga wajib dipelajari. Hal ini sesuai dengan apa yang ada di kitab Ta'limul Muta'allim, yaitu bagi pelajar di dalam masalah ilmu hendaknya memilih mana yang terbagus dan dibutuhkan di dalam kehidupan agamanya pada waktu yang lalu atau waktu yang akan datang. Nah, karena kita di pesantren, kita dituntut untuk tafakuh fiddin dan juga dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Bukan hanya bagi mereka yang akan terjun dalam berbagai bidang profesi selain bidang keagamaan, bahkan bagi mereka yang akan menekuni media dakwah dan juga pengembangan Islam pun, pemahaman akan teknologi dan pemanfaatannya di dalam media dakwah itu juga sangat penting. Fahim tuh guys? Nah, kalau kita sekarang lihat nih di Facebook, di TikTok, YouTube, Instagram, banyak para dai, para kiai, ataupun para ustadz yang mengajarkan ilmu agama lewat live. Keren bukan? Keren lah. Umat muslim pun untuk menjadikan keberhasilan di era revolusi industri 4.0 ini harus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena akan membawa keuntungan yang besar. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Naba ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina mafaza, yang artinya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan. Teman-teman yang dirahmati Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Di balik beberapa manfaat dan kelebihan yang disematkan pada teknologi canggih, terselip beberapa dampak buruk yang dapat mengancam siapapun yang lengah. Berikut ini beberapa dampak buruk dari internet. Yang pertama, kita dapat melakukan apa saja di industri 4.0 ini. Mau lihat film vulgar? Ada. Mau tahu cara nipu orang supaya berhasil? Ada. Mau tahu cara ngambil uang di mesin ATM? Juga ada. Yang kedua, tersebarnya konten hoax. Hal ini terjadi karena kebebasan internet sekarang. Maka tidak heran jika kita sering mendapatkan konten provokatif yang tak bertuan viral di dunia maya. Jadi kesimpulannya, internet itu bagai pisau, tergantung mau digunakan apa untuk pemiliknya. Untuk mengukur orang itu baik atau tidak bisa dilihat dari cara dia berselancar di dunia maya. Mari gunakan industri 4.0 ini dengan segala hal yang positif. Hindari hal-hal yang negatif yang dapat mengancam orang lain ataupun diri sendiri. Sekian dari saya. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Bila ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.